waktu itu parah-parahnya itu sampai ada di bagian sudut depan kamar itu bener-bener kecoak tuh sampai terbang-terbang. Jadi di jam 9 malam sampai kurang lebih dini hari ya, itu kecoak tuh pasti terbang semua bunyi-bunyi gitu kan. Nah, waktu yang di 2018 waktu aku di kamar sekamar sama mama, itu yang mengganggu adalah bau basi dari makanan. Sampai apa bak mandi itu isinya sampah. Bagaimana tanggapan kamu melihat video-video tadi? Bikin merinding? Bikin terheran-heran? Atau biasa aja? Karena kamu mungkin sering menumpuk barang bahkan sampah di rumah atau kamarmu. Ternyata perilaku tersebut dikenal dengan istilah hoarding disorder atau penumpukan kompulsif. Apa itu hoarding disorder? Hoarding disorder adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai oleh keinginan mendalam untuk menyimpan barang-barang, disertai dengan kesulitan dalam melepas atau membuangnya. Penderita hoarding disorder seringkali menimbun barang-barang seperti kertas, buku, pakaian, dan wadah makanan. Bahkan dalam beberapa kasus pun ada juga yang menyimpan sampah, makanan busuk, hewan, hingga limbah manusia. Penderita merasa tertekan untuk membuang barang karena memiliki keterikatan emosional atau takut kehilangan, sehingga rumah mereka dipenuhi tumpukan sampah. Dari penjelasan tadi, muncul satu pertanyaan. Kenapa ya seseorang bisa menderita hoarding disorder? Dalam jurnal ini menjelaskan mengapa seseorang sulit sekali untuk membuang barang-barangnya hingga menderita hoarding disorder. I mean, why throw away a brand new thing? Because you don't have space. I understand, but I'll just give it to her. It's not like a problem. Keterikatan emosional yang mendalam terhadap barang-barang dan kekhawatiran akan kehilangan ingatan terkait barang yang ditimbun merupakan faktor penting dalam hoarding disorder. Penderita seringkali memiliki ikatan emosional dan psikologis yang kuat terhadap barang-barang yang mereka simpan, sehingga mereka merasa sulit untuk melepaskannya. Selain itu, pemicu lainnya adalah peristiwa yang membuat stres atau traumatis, seperti putus cinta, perceraian, hingga kematian orang yang dicintai dapat membuat seseorang menderita hoarding disorder. Alhasil, gejala yang timbul adalah penderita terus berkeyakinan kalau barang-barang yang ditumpuk memiliki nilai histori, unik, dan tidak tergantikan. Penderita yakin barang tersebut akan berguna di masa mendatang. Randy Frost, profesor psikologi dari Smith College Amerika Serikat, pernah melakukan penelitian kepada 62 lansia yang mengidap hoarding disorder. Hasilnya, 96% penumpukan barang dan sampah berada di ruang tamu, ruang makan, dapur, dan kamar tidur para lansia. Selain itu, 75% penumpukan terjadi di kamar mandi dengan barang yang ditimbun antara lain koran, pakaian, sisa makanan, dan sampah. Of the hoarding problem is an inability to throw things away, or the intention to save things. You can think of this in two ways. One is I'm saving something because I want to keep it, and the other is I'm saving something because I can't part with it. I don't necessarily want it, but I can't seem to get rid of it because every time I do, I start thinking that I might need it somehow. Hoarding disorder dapat memiliki dampak yang signifikan. Secara fisik, penimbunan barang yang berlebihan seringkali menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak sehat, meningkatkan risiko kebakaran, mengundang hewan pengerat, hingga masalah sanitasi. Penderita hoarding disorder juga kerap mengalami kecemasan, depresi, dan isolasi sosial akibat kekacauan yang mereka ciptakan di rumah, sehingga mengganggu fungsi sehari-hari dan kualitas hidup. Data dari Stanford University bilang kalau 1 dari 40 orang di Amerika Serikat mengalami hoarding disorder. Bahkan penderita pernah dikabarkan meninggal dunia akibat tertimpa tumpukan barang dan sampah mereka sendiri. Penderita hoarding disorder pun juga menghadapi ancaman kesehatan fisik yang signifikan dengan persentase mencapai 81%. Ancaman ini mencakup berbagai risiko lantaran penderitanya tinggal di bilik yang tidak sehat. Seperti yang dialami oleh model Angela Maitung. Ia sering membagikan kisah ibunya yang menderita hoarding disorder di akun media sosial Instagramnya.
waktu mamaku masih usia remaja gitu, opa itu udah pernah kasih tahu kalau ini mama suka menunda pekerjaan bersih-bersih. Terus juga udah menumpuk barang-barang yang nggak perlu. Lain yang pas SMP itu parah-parahnya itu sampai ada di bagian sudut depan kamar itu bener-bener kecoak tuh sampai terbang-terbang. Jadi di jam 9 malam sampai kurang lebih dini hari ya, itu kecoak itu pasti terbang semua bunyi-bunyi gitu kan. Nah, waktu yang di 2018 waktu aku di kamar sekamar sama mama, itu yang mengganggu adalah bau basi dari makanan. Jadi memang waktu di rumah sekamar sama mama tuh dikit-dikit aku sakit panas, dikit-dikit aku sesak napas. Ya efeknya ke situ sih. Angela juga bercerita bahwa ibunya telah menderita hoarding disorder sejak kecil. Dari dokternya sendiri yang kemarin habis berobat ini, memang mama nih dikatakan tidak bisa sembuh. Jadi memang pasti akan berulang, sampai aku nanya ke dokternya, apa bakal bisa untuk terulang lagi nimbun sampah? Dokternya bilang bisa. Bisa. Jadi kayak ya anggapannya secara tidak langsung tanda kutip lingkaran setan ya, bulat di situ aja. Cerita Angela bisa menjadi refleksi kita kalau hoarding disorder selain menggerogoti mental, secara bertahap juga bisa mengundang masalah kesehatan. Hoarding itu sebenarnya kayak apa ya, impact, dampak. Nah penyebabnya bukan hoarding itu sendiri. Penyebabnya itu misalnya stres yang dalam, kecewa yang dalam, trauma yang dalam, kesedihan yang terus-terusan, pengalaman-pengalaman buruk yang keterusan, dan yang pastinya lack of attention gitu ya, kurangnya perhatian ya, kurang perhatian, jarang berkomunikasi, jadi kayak terisolir yang gitu-gitu. Nah kondisi ini yang berkelanjutan akhirnya dia membuat rumahnya itu menjadi kayak balon untuk dia hidup sendiri gitu. Nah apa-apa yang menurut dia punya nilai dikekepin tuh, dikekepin. Nah dia menikmati sekali hidup dalam nostalgia barang itu gitu. Lingkungan seperti itu. Nah tapi memang ujung-ujungnya kalau saya lihat sih memang ada juga unsur karena malas. Ya, saya nggak mau cuma nyalain traumatic event ya, tapi ada malas juga. Misalnya habis beli nih barang, ada plastiknya ya atau apa, itu ditumpuk di situ, selip-selipin gitu ya di kayak tempat sofa nih, sirkulasi yang nggak benar, kulitnya jadi rusak. Nggak pernah ketemu matahari, bahkan dia tutup tuh, korden ditutup apa gitu. Ini yang ekstrim ya. Kemudian juga pasti paru-paru, untuk organ pernafasan lah, apapun yang menyangkut pernafasan, farinks lah, apalah di sini, pipa-pipanya di sini ya, dan itu pasti akan terganggu. Dari situ dulu aja baru tuh udah ketahuan. Dan akhirnya hormon, kaitannya sama otak. Hoarding disorder bukan masalah sepele, dampaknya pada gangguan kesehatan dan mental itu nyata adanya. Membuka diri untuk bercerita kepada orang terdekat dan meminta bantuan kepada profesional itu penting supaya kamu bisa terhindar dari gangguan kesehatan ini. Dan satu lagi nih, jangan malas bersihin barang atau sampah di kamarmu ya. Share di kolom komentar jika kamu punya pengalaman serupa.